Perkenalkan, nama saya Devini Angelina, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168887. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawaban yang pertama, perluasan produk mix. Yang kedua, penyempitan produk mix. Yang ketiga, perubahan produk yang ada. Yang keempat, pengembangan penggunaan baru produk yang ada. Yang kelima, penentuan posisi produk. Yang keenam, trending up dan trending down. Yang ketujuh, diferensiasi dan segmentasi pasar. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawaban: berikut proses pemasaran secara sistematis. Yang pertama, analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan-keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menentukan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Soal yang ketiga, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawaban: lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang pertama, perencanaan barang, yang kedua, penetapan harga, yang ketiga, program promosi, yang keempat, saluran distribusi. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan, antara lain adalah yang pertama, produksi, yang kedua, personalia, yang ketiga, keuangan, yang keempat, penelitian dan pengembangan, dan yang kelima, administrasi dan sebagainya. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro. Yang pertama, kondisi perekonomian. Yang kedua, hukum politik dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, teknologi. Dan yang kelima, sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. Yang pertama, pemasok. Yang kedua, pesaing. Yang ketiga, perantara. Dan yang keempat, pasar. Soal yang keempat bagian A,
konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis dan konsumen akhir. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial, atau konsumen antara adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual, disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik, pasar pemerintah, dan organisasi. Sedangkan konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk menjual belikannya. B. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Jawaban yang pertama, motivasi. Merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi. Merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulasi atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga, pembentukan sikap. Pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Dan yang keempat, integritas merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integritas merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Soal nomor 5, bagian A, jelaskan apa yang dimaksud dengan produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Bagian B, produk dapat dibedakan menjadi barang atau jasa. Berikan contoh masing-masing dan jelaskan apa saja perbedaan antara barang dan jasa tersebut. Barang merupakan hasil atau keluaran output berwujud fisik dari proses transformasi sumber daya, sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh, bengkel reparasi, kursus, lembaga pendidikan, jasa telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Soal nomor 6, ada 4 tahapan dalam produk life cycle atau VLC. Gambarkan VLC tersebut dan jelaskan apa yang Anda ketahui tentang 4 tahapan tersebut. Yang pertama, tahap perkenalan. Dalam tahap perkenalan, barang mulai dipasarkan ke dalam jumlah yang besar meskipun volume penjualan belum sesuai. Barang yang dijual berdasarkan barang baru, yang betul-betul baru dikarenakan masih berada di tahap pemula, dan biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama biaya periklanan atau promosi. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini, penjualan serta
serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat, disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sekitar sudah mengetahui produk bersangkutan. Maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada kedewasaan ini, kita semua dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat serta juga pada tahap berikutnya. Tetap dalam tahap ini, laba produsen ataupun laba pengecer mulai turun. Persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dan kreativitas model yang baru. Yang keempat, tahap kemunduran. Hampir di semua macam jenis barang yang dihasilkan, suatu perusahaan selalu mengalami kekendoran atau juga keusangan serta juga harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini, kemunduran ini, barang baru harus dapat dipasarkan untuk dapat menggantikan barang lama yang sudah jadul. Walaupun dalam jumlah pesaing sudah berkurang, namun pengawasan biaya menjadi sangat penting disebabkan karena permintaan sudah jauh menurun. Selanjutnya soal yang ketujuh, mengapa para penjual memberikan merek pada produk mereka walaupun pemberian merek membutuhkan biaya dan resiko jika produk tidak memuaskan pelanggan. Sebutkan dan jelaskan manfaat pemberian merek. Yang pertama, karena merek adalah janji penjual kepada pembeli untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Yang kedua, merek memudahkan penjual menelusuri masalah. Yang ketiga, merek memberikan penjual kesempatan untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan karena kesetiaan merek memberikan penjual perlindungan dari persaingan. Yang keempat, merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Dan yang kelima, merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek baru yang mudah diterima pada distributor ataupun pelanggan. Sekian video saya ucapkan terima kasih.